Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Rahmat, NIM 2048201 dari Stikes Harapan Ibu Jambi. Saya akan menerangkan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari dua ginjal, dua ureter, kandung kemih, dua otot sphincter, dan uretera. Bagian-bagian sistem perkemihan: ginjal atau renal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Ginjal. Kedudukan ginjal di belakang dari cavum abdominalis, di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata lumbalis 3, melekat langsung pada dinding abdomen. Fungsi ginjal: mengeluarkan zat toksik atau racun, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, mengeluarkan sisa metabolisme, ureum, kreatin, dan lain-lain. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal ini terletak di kanan kiri tulang belakang, di bawah hati dan limpa. Di bagian atas superior ginjal terdapat kelenjar adrenal, juga disebut kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti berletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal terletak di sekitar vertebrata T12 hingga L3. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri atau memberi tempat untuk hati. Sebagian dari bagian atas ginjal melindungi oleh iga yang 11 dan 12. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, lemak perirenal dan lemak prerenal, yang membantu meredakan goncangan. Ini ginjal dilihat dari belakang, tulang rusuk dihilangkan. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagian besar dari sistem urin, ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Cabang dari kedokteran yang mempelajari ginjal dan penyakitnya disebut nefrologi. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbentuk selaput tipis, kapsula renalis, berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Kedua, lapisan dalam, yaitu medula, substantia medullaris. Bagian paling luar dalam dari ginjal disebut korteks. Bagian lebih dalam lagi disebut medula. Bagian paling dalam disebut pelvis. Pada bagian medula ginjal manusia dapat pula dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpul. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme atau pertukaran lawan arus dan kontrapsor. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut korpuskula atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Setiap glomerulus mendapat aliran darah dari arteri aferen. Dinding kapiler dari glomerulus memiliki pori-pori untuk filtrasi atau penyaringan. Darah dapat disaring melalui dinding epitelium tipis yang berpori-pori dari glomerulus dan kapsula Bowman. Karena adanya tekanan dari darah yang mendorong plasma darah, filtrat yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubulus ginjal. Darah yang telah tersaring akan meninggalkan ginjal lewat dari arteri eferen. Tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Bagian yang mengalirkan filtrat glomerular
dari kapsula Bowman disebut tubulus konvolasi proksimal. Bagian selanjutnya adalah lengkung Henle yang bermuara pada tubulus konvolasi distal. Lengkungan Henle diberi nama berdasar penemunya, yaitu Friedrich Gustav Jakob Henle di awal tahun 1860-an. Lengkungan Henle menjaga gradien osmotik dalam pertukaran awan arus yang digunakan untuk filtrasi. Sel yang melapisi tubulus memiliki banyak mitokondria yang menghasilkan ATP dan memungkinkan terjadinya transport aktif untuk menyerap kembali glukosa, asam amino, dan berbagai ion mineral. Sebagian besar air, 97,7% dalam filtrat, masuk ke dalam tubulus konvolasi dan tubulus konlektivus melalui osmosis. Cairan mengalir dari tubulus konvolasi distal ke dalam sistem pengumpul yang terdiri dari tubulus penghubung, tubulus kolektivus kortikal, tubulus kolektivus medularis. Tempat lengkungan Henle bersinggungan dengan arteri eferen disebut aparatus juxtaglomerular, mengandung macula densa dan sel juxtaglomerular. Sel juxtaglomerular adalah tempat terjadinya sintesis dan sekresi renin. Cairan menjadi makin kental di sepanjang tubulus dan saluran untuk membentuk urin, yang kemudian dibawa ke kandung kemih melewati ureter. Nefron membersihkan zat dengan cara CP5 plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal atau filtrasi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Mekanisme lain melalui proses sekresi, yaitu zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Fungsi lain ginjal adalah mengeluarkan hormon eritropoietik, penghaturan pembentukan sel darah merah, dan hormon renin, pengaturan tekanan darah dan keseimbangan ion Na dalam plasma darah. Ureter terdiri dari dua pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar, jaringan ikat atau fibrosa, lapisan tengah, autopolos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Vesika urinaria, sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penampung air seni yang ubah jumlahnya karena kandung kemih dapat mengembang dan mengempis. Proses miksi, distensi kandung kemih 250 cc, refleks kontraksi dinding kandung kemih, relaksasi sphincter internus, relaksasi sphincter externus, pengosongan kandung kemih. Kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter dihantarkan melalui serabut saraf simpatis. Prasarafan vesika urinaria diatur torakolumbal dan kranial dari sistem saraf otonom. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuangan baik pada sistem kemih atau ekresi dan sistem seksual. Pada pria, berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluar air mani. Uretra pada wanita panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dalam terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih berisiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Uretra pada pria panjang uretra sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian dinamakan sesuai dengan letaknya. Pars praprostatica, letak sebelum kelenjar prostat. Pars prostatica, terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Pars membranosa, sekitar 1,5 cm dan diletak
Di lateral terdapat kelenjar bulbourethralis. Pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di corpus spongiosum penis. Fungsi homeostatis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8. Kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostatis yang melibatkan aldosteron untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvolasi. Kenaikan atau penurunan tekanan osmotik darah karena kelebihan atau kekurangan air akan segera dideteksi oleh hipotalamus yang akan memberi sinyal kepada kelenjar pituitari dan mengumpan balik negatif. Kelenjar pituitari mensekresi hormon antidiuretik vasopresin untuk menekan sekresi air, sehingga terjadi perubahan tingkat absorpsi pada tubulus ginjal. Akibatnya konsentrasi cairan jaringan akan kembali menjadi 98%. Sekian dari saya, Muhammad Sandi Rahmat. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih.